Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik. Oke, di sini kita akan bahas soal turunan fungsi trigonometri kelas 12 SMA MIPA. Nah, di sini akan membahas penilaian akhir semester 1 buku Viva Pakarindo halaman 70. Ya, lanjut, ini adalah buku yang dimaksud, yaitu buku Viva Pakarindo Matematika MIPA untuk kelas 12 SMA. Ya, ini soalnya silakan pause, bisa pause untuk coba mengerjakan. Lalu ini soal berikutnya, bisa pause untuk coba mengerjakan. Ya, langsung kita bahas untuk nomor 16 ya. Kita langsung bahas nomor 16 karena soal fungsi turunan fungsi trigonometri itu mulai nomor 16. Jadi kita langsung bahas nomor 16. Yuk. Ya, di sini jika fx sama dengan 3 sin 2x min p, nilai f aksen setengah pi sama dengan, nah f aksen ini artinya kan turunannya. Nah, berarti kita cari turunan dari ini dulu. Berarti turunan dari fx berarti apa? Turunannya kita bisa cari dengan mudah. Ini 3 tetap 3 dikali sin, kalau diturunkan jadi cos 2x min p. Terus di sini yang di dalam situ berarti 2x min p kita turunkan. Berarti kalau ini kita turunkan jadi 2 kan. Nah, sehingga kita dapat f aksen x itu 3 kali 2 6 cos 2x min p. Oke. Nah, di sini kita ditanya x-nya itu setengah pi. Jadi tinggal substitusi saja. Berarti f aksen setengah pi itu berapa? 6 cos x-nya substitusi setengah pi, berarti 2 kali setengah pi itu kan pi, berarti pi min pi. Nah, ini jelas, ini hasilnya 0, berarti cos 0 itu kan 1, berarti 6 kali 1 hasilnya 6. Oke, kita dapat A. Langsung saja kita lanjut untuk apa ini? Oke, lanjut nomor 17. Kita coba perhatikan, diketahui fx sama dengan 2 sin 3x plus 3 cos 4x. Jika f aksen turunan pertama f, maka nilai f aksen pi per 2 adalah, oke, seperti yang tadi kita tinggal cari turunan dari fx dulu, yaitu ini diturunkan 2 sin 3x, berarti 2 nya tetap, dikali sin, kalau diturunkan jadi cos, ini tetap 3x, lalu kita turunkan yang 3x nya itu kan 3. Nah, terus berikutnya yang ini 3 cos 4x kita turunkan berarti 3 nya tetap, terus cos 4x, cos kalau diturunkan jadi apa? Jadi min sin. Nah, ini tetap 4x, min sin 4x. Nah, lalu 4x nya kita juga turunkan, jadi 4x kalau diturunkan jadi 4. Oke, jadi kita tinggal menghitung, ini 2 kali 3 6 cos 3x, berarti ini 3 dikali negatif 1 dikali 4 berarti min 12 sin 4x. Nah, dengan demikian kita mudah, sehingga cari f pi per 2 sama dengan, langsung substitusi 6 dikali cos 3 per 2 pi ya, berarti min 12 sin 4 kali pi per 2 berarti tinggal 2 pi. Nah, di sini kita dapat 3 per 2 pi itu apa? 3 per 2 pi kan berarti 270 derajat ya. Kan pi itu 180. Jadi kalau dikali nanti dapatnya 270 derajat. Dikurang 12 sin ini 180 dikali 2 berarti 360 derajat.
Nah, kita dapatkan 6 kali cos ini, cos 270 derajat berapa? Cos 270 derajat kan 0. Nah, jadi ini pasti 0. Terus sin 360 derajat itu berapa? Sin 360 derajat juga 0. Jadi hasilnya pasti 0, yaitu yang C. Oke. Ya, kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 18. Nomor 18 soalnya itu turunan pertama dari fx cos 2x plus 1 sin 2x adalah, nah di sini mungkin kita berpikir bahwa ini bentuknya U kali V, ya enggak? Terus nanti kita turunkan jadi fx sama dengan U aksen V plus UV aksen. Tapi sebenarnya kita bisa cari sesuatu yang biar kita cuma turunin sekali aja. Jadi ini kita perlu nurunin 2 kali ya, turunan dari U, turunan dari V gitu. Nah, gimana biar kita bisa turuninnya hanya sekali? Kita bisa mengubah bentuk ini menjadi sesuatu. Perhatikan, ini bentuknya cos kali cos. Ingat bahwa 2 cos A dikali sin B itu sama dengan apa? Sama dengan sin A plus B dikurang sin A min B. Ingatkan sifat ini. Nah, kalau lupa ya silakan baca kembali materi kelas 11, itu ada bentuk ini. Nah dari sini ini kan nggak ada duanya tuh. Berarti kalau cuma cos A sin B berarti duanya dipindah ke sini. Sehingga fx ini bentuknya akan menjadi fx sama dengan cos A sin B. A nya berapa? Ini yang A, ini yang B. Berarti menjadi sin A plus B min sin A min B. Berarti oke, ini setengahnya kita taruh depan aja. Jadi sin A plus B berarti sin 2x plus 1 dikali ditambah 2x. Berarti sin 4x plus 1 dikurang A min B, berarti 2x plus 1 dikurang 2x, berarti sin 1. Nah, terus gimana? Nah, kita kan mencari turunannya ya, berarti turunannya kita akan lebih mudah mencarinya. Karena apa? Karena bentuknya pengurangan. Karena kalau pengurangan kita tinggal turunin ini, langsung turunin ini, selesai. Kalau ini kan, kalau bentuk perkalian kita turunin ini, langsung kita kalikan, baru kita jumlahkan. Jadi agak lama kan. Jadi kalau kita ubah jadi seperti ini, kita akan lebih mudah mencarinya. Sehingga oke, kita langsung aja turunin ini. Jadi setengahnya tetap, setengahnya kita taruh depan. Oke. Terus sin 4x plus 1 kita turunkan. Sin kalau kita turunkan jadi cos 4x plus 1. Terus turunan dari 4x plus 1 itu 4. Terus dikurang sin 1. Sin 1 itu kan pasti memiliki nilai ya. Berarti kan ini bentuknya konstanta. Nah, kalau diturunkan berarti kita hasilnya ya 0. Ya kan? Nah, berarti kita dapatkan f aksen x sama dengan ini setengah dikali 4, 2. Berarti 2 cos 4x plus 1. Ya, berarti kita dapatkan mana? Ini kan B. Oke, kita selesai. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 19. Nah, diketahui fx sama dengan sin kuadrat 4x min pi. Jika f aksen turunan pertama f, maka nilai f aksen pi per 3 adalah, nah di sini kita mendapat bentuk yang berbeda, yaitu ini ada kuadrat. Nah, ini ya caranya seperti turunan yang biasanya. Kalau kita turunkan yang pangkatnya dulu. Kalau ini sin kuadrat 4x min pi berarti kita turunkan dulu 2 kita turunkan, terus sin jadi pangkat, karena ini pangkat 2 jadi kita kurang 1, jadi ini pangkat 1.
Ya, karena sama aja, ya sudah. Kita langsung saja tulis 4x min pi. Habis itu gimana? Habis itu kita cari yang ini, turunan dari sin 4x min pi. Sin kalau diturunkan menjadi cos 4x min pi. Terus kita turunin yang ini. Yang ini 4x min pi kalau kita turunkan menjadi 4. Nah, kemudian ini kita bisa lihat ini bentuknya 2 sin sesuatu cos sesuatu. Dengan sesuatu itu sama. Misal ini A. Ini kan juga A kan. Nah, sehingga bentuk ini menjadi apa? Kalau 2 sin cos berarti jadi apa? Sin 2A, ya kan? Kan 2 sin A cos A berarti jadi sin 2A dikali 4. Nah, A nya itu apa tadi? Kita tinggal ya berarti sama aja. Ini sin 2A berarti 8x min 2pi, ya kan? Dikali 4. Oke, ini sama dengan dikali 4. Nah, sehingga kita kalau mau mencari F aksen pi per 3 berarti kita tinggal substitusi saja pi per 3. Jadi sin berapa? 8 per 3 pi 8 per 3 pi dikurang ini 2 itu kan 6 per 3. Berarti ini sama aja berapa? 8 kurang 6 itu 2. Berarti 4 dikali 4 tak pindah depan. Terus ini sin 2 per 3 pi. 2 per 3 pi adalah berapa? Ini kan 180 derajat. 180 ini 6. Berarti 120 derajat ya, 2 per 3 pi. Nah, sehingga 4 kali sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Berarti 4 kali setengah akar 3. Kita dapatkan 2 akar 3. Oke. Aduh, akar 3 berarti jawabannya C. Sekarang kita lanjut ke nomor 20. Di sini diketahui jika fx sama dengan sin 2x per sin cos 3x, maka nilai f aksen pi sama dengan, oke, berarti kan di sini 2x sama 3x. Jadi kalau mau disederhanain juga agak susah ya. Jadi kita misalin aja ini U per V. Jadi U sama dengan sin 2x. Terus nanti kan kalau kita turunin kan kita jadi, kalau U per V kalau kita turunin jadi U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat kan. Nah, sehingga kalau di sini kita U nya sin 2x berarti U aksennya langsung aja kita turunin, ini nanti jadi 2 cos 2x. Terus kalau V nya sama dengan cos 3x, maka kita peroleh V aksen sama dengan 3 negatif 3 sin 3x. Nah, habis itu kita langsung substitusi saja ke sini U aksen V berarti ini kali ini. Jadi 2 cos 2x cos 3x terus negatif dikurang UV aksen dikurang ini positif dikali negatif, nanti jadinya positif kan, ini kurang ini kurang. Oke, berarti kali ini jadi 3 sin 3x sin 2x per V kuadrat itu berarti cos kuadrat 3x. Ya, langsung kita substitusi aja. Berarti kalau x sama dengan pi berarti 2 cos, ini kan 2 pi, berarti 2 pi itu 360, berarti cos 1 kan 1, terus cos 3 pi itu berapa? Min 1, terus ditambah 3 kali sin 3 pi itu 0, terus sin 2 pi juga 0, terus per cos 3 pi itu min 1 ya, dikuadratin berarti sama dengan 2 kali 1 min 1 min 2 per 1, berarti hasilnya min 2, berarti yang E.
Oke, lanjut ke nomor 21. Nah, ini juga tinggal turunin, berarti f aksen x sama dengan, kan turunan pertama dari fx, berarti ini kan ada pangkat, jadi kita turunin yang berpangkat dulu, jadi 5 sin pangkatnya berkurang 1, 4 min x. Nah, habis itu kita abaikan yang pangkat, berarti kita lihat ini yang sin 4 min x kalau kita turunin jadi cos 4 min x. Nah, habis itu kita baru perhatikan yang ada di dalam sinnya 4 min x itu berarti min 1. Kalau di 4 min x kalau diturunkan kan min 1. Nah, sehingga kita dapat negatif 5. Oke, langsung aja ini yang E. Kan ini negatif 1, taruh depan jadi negatif 5. Ya, lanjut saja ke nomor 22. Fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan secant 2x jika f double aksen turunan kedua dari f, nilai f double aksen dari pi per 2 adalah, nah di sini kita berarti turunnya 2 kali ya. Oke, kita cari turunan pertama dulu, secant 2x. Secant 2x kalau kita turunin, secant kalau kita turunin jadi apa? Jadi secant kali tan kan, ya kan? Secant kalau kita turunin jadi secant kali tan. Terus 2x kalau kita turunin jadi 2. Nah, kemudian gimana? Kemudian kita bisa apa ya? Turunin lagi dengan memisalkan ini U, ini V. Oke, kan kalau turunin ini duanya tetap ya. Terus UV-nya kita turunin, U kali V kalau kita turunin berarti kita cari U aksennya berapa? Secant 2x ya kayak tadi turunannya 2 secant 2x tan 2x. Terus V aksen berarti tan 2x kalau diturunkan itu jadi tan itu kalau diturunkan apa? Secant kuadrat ya. Terus ininya dikali 2x diturunin 2. Oke, berarti U aksen V plus UV aksen, ya kan? Nah, berarti kita dapatkan 2 dikali U aksen kali V, berarti ini dikali 2 secant 2x, tannya jadi ada 2, berarti tan kuadrat 2x ditambah UV aksen secant dikali 2 secant, berarti 2 secant pangkat 3 2x. Oke, kita dapat kalau kita substitusi x sama dengan pi per 2, kita dapatkan, oke ini kita masukin aja langsung 2 nya, jadi 4 secant 2 pi. Oke, berarti 2x 2 kali pi per 2 berarti secant pi. Terus tannya tan kuadrat pi, ya kan? Terus ininya 4, ini kan tadi udah 2 nya dikali, jadi ini 4 secant pangkat 3 pi. Nah, di sini kita kan tahu kalau secant pi itu berarti 1 per cos pi. Cos pi itu min 1, berarti secant pi juga min 1, ya kan? Jadi kita dapatkan 4 dikali min 1 tan pi itu berapa? Tan pi itu 0. Berarti ditambah 4 secant tadi min 1 pangkat 3, berarti ini kan 0 habis, terus ini 4 kali min 1 pangkat 3 berarti min 8. Oke, kok min 8, min 4, sorry. Oke, kita dapatkan E. Nah, kita lanjut ke nomor 23. Di sini fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan 3 sin x plus 60 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Titik maksimumnya adalah, nah sebenarnya kan kalau kita diajarkan itu kan kita biasanya diajarkan mencari f aksennya itu sama dengan 0 kan. Nah, kalau gini doang kita kan tahu kalau maksimum sin itu 1 kan.
berarti maksimum fx ini 3 kali 1 berarti 3. Udah jelas ya, berarti maksimumnya pasti 3. Nah tinggal kita cari derajatnya sehingga sin ini hasilnya 1, berarti sin x plus 60 derajat itu sama dengan 1. Cari yang x membuat hasilnya 1, berarti kan sin yang hasilnya 1 kan 90 ya, berarti x nya 30 ya kan, jelas kan. Oke, langsung kita ketemu A sama A 30 derajat, 3, karena ini bentuknya umum 3 dikali sin doang berarti maksimumnya gitu. Itu jadi lebih cepat kalau kita mengerjakan pilihan ganda. Oke, lanjut ke nomor 24. Nomor 24 ini sebenarnya agak error sih kalau saya coba di GeoGebra ini titik maksimumnya tuh 2,9 sekian gitu ya. Nah di sini sedangkan nggak ada pilihan 2,9 ya. Ya jadi ini menurut saya salah soal ya, karena ya kalau Anda coba juga bingung cara ngerjainnya. Nah ini akan saya sepakati untuk ganti soal ini jadi 3x, gimana? Nah kalau ini kita ganti 3x, oke, berarti kalau nilai maksimum f aksennya itu sama dengan 0. Kenapa kita nggak tadi aja ini maksimumnya 1, ini maksimumnya biar maksimum ini min 1? Ya nggak bisa, karena ini bentuknya beda, sin 3x ini cos 3x. Jadi kita nggak bisa ngelakuin kayak yang nomor 23 tadi, karena 23 tadi ini cuma ada 1 doang, yaitu sin doang. Jadi kita bisa langsung klaim bahwa maksimum ketika sinnya itu 1. Nah sedangkan nomor 24 ini terpisah, jadi enggak, aduh kenapa ke zoom, sorry. Oke, nah di sini kita nggak bisa langsung klaim ini 1 ini min 1 nanti jadi 1 ditambah 2, nggak bisa. Oke, nah gimana caranya? Yuk, kayak yang diajarin itu berarti f aksen x sama dengan 0. Nah f aksennya berapa? Coba ini turunin, mudah, langsung saja cos 3x, terus ini turunin jadi jelasin 3x ya kan, sama dengan 0 kan. Nah kemudian kita pindah ruasin, berarti misal yang kita pindah ruas ini 3 cos 3x sama dengan min 6 sin 3x. Nah terus kita sama-sama bagi berapa ya, bagi 3 cos 3x, jadi 1 sama dengan ini bagi 6/3 dikali sin 3x per cos 3x sama dengan kita dapatkan min 2 tan 3x. Nah dengan demikian kita dapat tan 3x sama dengan min 1/2 ya kan. Nah terus gimana, kan kita nggak tahu tuh tan berapa yang hasilnya min setengah. Nah sehingga kita cari aja nilai sin yang mungkin, sin 3x yang mungkin sama cos 3x yang mungkin. Untuk apa? Untuk kita substitusikan ke sini. Nah karena tan itu negatif, maka salah satu dari sin 3x atau cos 3x itu pasti ada yang negatif kan. Nah sehingga kita pilih mana yang lebih baik, kita pilih negatif. Kalau kita lihat dari fx, terus kita membutuhkan maksimum, sehingga kita butuh ini positif, ini juga positif. Nah sedangkan ini negatif, berarti cosnya kita buat negatif. Jadi yang negatif kita buat yang cos, yang positif itu kita buat yang sin. Oke, paham ya dari sini? Nah kemudian kita carinya gimana caranya? Nah kita pakai segitiga siku-siku, bantuan segitiga siku-siku.
Nah, di sini tan itu kan desa, depan kali misal ini 3x. Depan kali samping. Oke, berarti dengan Pitagoras kita dapat akar 5, ya kan? Nah, dengan ini kita dapat sinnya itu sama dengan sin 3x sama dengan demi, berarti 1 per akar 5. Terus cosnya sami 2 per akar 5. Tapi ingat kita milih tadi cosnya itu negatif. Oke. Nah, dengan ini kita substitusi ke persamaan fx. Jadi kita dapatkan fx maksimum itu ketika tadi 1 per akar 5, 1 per akar 5, terus negatif dikali min 2, negatif 2 akar 5 dikali min 2 berarti jadi plus 4 akar 5, ya kan? Dengan demikian kita dapatkan 5 per akar 5. Nah, dari sini kita dapat akar 5. Di sini ada jawabannya. Nah, jadi saya pikir ini soalnya salah. Karena kalau misal, ini kan kalau misal soalnya aslinya gini doang tanpa sinnya itu cuma x. Nah, itu nanti hasil maksimumnya tuh 2,9. Jadi kayak nggak ada di sini, dan saya juga nggak tahu cara mencarinya gimana. Saya cari pakai GeoGebra, dapatnya 2,9 titik gitu, berapa gitu. Nah, kalau kita misalkan ini sin 3x, kita ketemu akar 5. Oke, paham? Kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal nomor 25. Soal nomor 25, oke, interval x sehingga grafik fx sama dengan sin 2x min 30 derajat turun untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari 180 derajat. Oke, perhatikan ini turun. Artinya apa? Fx turunan fx kurang dari 0 karena turun. Nah, sehingga ini mudah kita turunkan jadi 2 cos 2x min 30 derajat kurang dari 0, ya kan? Terus berarti kita dapatkan cos 2x min 30 derajat kurang dari 0. Terus apa yang kita lakukan untuk ini? Perhatikan, kalau kita lihat bidang apa namanya, koordinat kartesius. Nah, oke, salah. Nah, perhatikan kalau kita lihat di sini, kalau kuadran kan ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran berapa? 3, kuadran 4. Oke. Ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nah, perhatikan cos yang diminta itu cosnya kurang dari 0. Kapan kita mendapatkan cos yang hasilnya kurang dari 0? Yaitu ketika kuadran 2 dan kuadran 3, ya kan? Nih, saya beritahu cara yang mudahnya, sehingga kalau kita diminta yang kurang dari 0, artinya itu akan berada di antara 90 sampai 270. Jadi nanti itu 90 derajat plus seperti biasa plus 360 derajat K itu kurang dari sudut yang ada di sini, yaitu 2x min 30 derajat kurang dari, karena tadi di antara 90 sampai 270, ya 270 derajat plus 360 derajat K. Nah, di sini 360 derajat K. Nah, di sini untuk sembarang bilangan bulat K. Nah, kemudian ya kita hitung saja. Ini plus 30 kedua ruas 120 derajat plus 360 derajat K kurang dari 2x kurang dari ini tambah 30 juga jadi 300 derajat plus 360 derajat K, ya kan? Nah, kemudian kita bagi 2 keduanya. Jadi bagi 2 60 derajat plus berapa? Ini 180 derajat K X 150 derajat plus 180 K. Nah,
kalau kita milih K sama dengan 0 berarti kan ini habis. Nah, kita dapatkan 60 150 yang E. Cukup mudah bukan? Oke, kita lanjut ke nomor 26. Grafik fungsi fx sama dengan 4 plus cos naik pada interval. Nah, naik artinya itu f aksennya lebih dari 0, ya kan? Nah, kita langsung turunin saja. Ini kalau turunin 0, ini kalau turunin min sin x, ya kan? Artinya sin x dibagi min 1 berarti tandanya dibalik 0. Nah, kayak tadi kita lihat kuadran itu 1 2 3 4. Nah, kapan kita mendapatkan sin kurang dari 0? Yaitu ketika ada di antara 180 sampai 0, atau di sini juga bisa kita artikan 360 derajat. Nah, artinya kita mau mendapatkan nilai sin kurang dari 0 itu ketika x lebih dari 180 derajat dan x kurang dari 360 derajat. Nah, di sini artinya pi kurang dari x kurang dari 2pi. Nah, kita dapat E. Cukup mudah. Oke, lanjut saja ke nomor 27. Persamaan garis singgung kurva Y. Oke. Di sini garis singgung. Garis singgung artinya gradien sama dengan error not responding. Oke, gradien sama dengan untung sebentar. Y aksen. Ya kan? Yaitu Y aksen kalau kita substitusi kita turunkan sin, kalau kita turunkan jadi cos x min pi per 6. X min pi per 6 kalau turunin kan 1 ya, sama aja. Nah, ini yang diminta pada titik 0, min setengah. Jadi kita substitusikan x sama dengan 0. Jadi gradien sama dengan cos negatif pi per 6. Pi per 6 itu 30 derajat, berarti negatif cos negatif ini berarti sama aja cos pi per 6 atau 30 derajat, itu hasilnya setengah akar 3. Nah, kita dapat tuh gradiennya. Terus kita cari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung itu y min kita anggap y min b sama dengan m kali x min a. A itu yang ini, b yang ini, terus m yang ini. Ya udah, kita substitusi aja. Jadi y plus, kan ini min setengah berarti plus setengah. Nah, dengan m-nya itu setengah akar 3. Terus x min a nya 0 berarti sama aja x ya. Langsung aja ya, x min 0 berarti. Ya, ini langsung kita dapat setengah y sama dengan setengah akar 3 min setengah. Berarti yang mana? Yang ini. Oke. D. Oke, lanjut nomor 28. Nomor 28 gradien garis singgung. Gradien garis singgung berarti kita langsung aja nyari turunannya, yaitu sama dengan kalau ini 2 tetap ada 2 cos diturunin jadi negatif sin 2x plus pi per 6. Nah, terus 2x plus pi per 6 nya kita turunin berarti 2. Nah, kita dapat sama dengan gradien sama dengan min 4 sin 2x plus pi per 6. X nya berapa, kita substitusi dari yang ini, jadi yang titik yang bagian X. Jadi kalau kita substitusi dapatkan M sama dengan min 4 sin berapa, 2 kali ini 4 pi per 3 ditambah pi per 6. Jadi ini kalau kita kali 2 jadi 6, kita kali 2 jadi 8. Jadi sama aja min 4 sin 8 tambah 1 9 per 6 pi. 9 per 6 pi itu 32. 3 per 2 pi itu berapa? 3 per 2 pi adalah 270 derajat. Sin 270 derajat itu min 1, berarti 4. Oke, kita dapat E. Ya kan? Oke, lanjut saja kita ke nomor 29.
yaitu grafik ini cekung ke atas pada interval. Oke, perhatikan ini cekung ke atas. Cekung ke atas artinya f aksen double aksen x lebih dari 0 atau turunan kedua fx lebih dari 0. Kalau kita cari turunan kedua berarti kita cari turunan pertama dulu. F aksen x itu turunannya berarti min sin x, ya kan? Berarti turunan keduanya kita turunin lagi dengan min sin x jadi cos x lebih dari 0, sehingga kita dapatkan cos x ini kali min 1 jadi dibalik jadi 0. Nah, seperti tadi kita perhatikan kalau kita butuh x cos x yang kurang dari 0 berarti kita butuh kuadran 2 sampai kuadran 3. Jadi yang ini ya kan, yang bagian sini. Nah, sehingga kita dapatkan 90 derajat kurang dari x kurang dari 270 derajat. Berarti ini berapa? Pi per 2. Ini 3/2 pi. Yang D. Oke, dapat ya. Oke, lanjut ke nomor 30. Nomor 30, interval x untuk cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah artinya apa? Kalau cekung ke atas itu f double aksen lebih dari 0 berarti cekung ke bawah itu kurang dari 0, ya kan? Oke, kita turunin f aksen, kita turunin yang pertama itu berapa? Kalau ini turunin mudah kita mencarinya, jadi min 2 sin 2x plus 60 derajat, ya kan? Nah, kalau kita turunin lagi dapatkan negatif 4 cos ya negatifnya ya tetap ting, berarti 2x plus 100 kok 160 derajat. Oke, ini plus ya, sorry. Nah, kita minta ini kurang dari 0. Oke. Nah, berarti kita kali dibagi min 4 semua jadi cos 2x plus 60 derajat. Karena dibagi negatif berarti jadi terbalik lebih dari 0. Nah, kayak tadi kita perhatikan ini kan 0 derajat, 90 derajat, 180, 270 derajat. Nah, kalau cos lebih dari 0 berarti kita butuh yang mana? Butuh yang kuadran 4 sama kuadran 1. Nah, sehingga kita dapatkan sudut ini bakal kita tulis sudut ini akan lebih dari berapa? Akan kita yang kurang dari dulu yang 90. Jadi kurang dari 90 derajat ditambah 180 derajat. Kok 180? 360, sorry. 360 derajat K. Oke, terus yang ini karena ini 270 kan 270 lebih dari 90 derajat tuh. Oke, kita ganti, kita kurang 360 derajat sama aja jadi negatif 90 derajat. Nah, jadi ini negatif 90 derajat plus 360 derajat K. Nah, terus kita hitung kita kurang 60 ketiga ruasnya berarti min 150 derajat plus 360 derajat K kurang dari 2x kurang dari berapa? Ini kurang 60 jadi 30 derajat plus 360 K derajat. Kemudian kita bagi 2 semua. Berapa sih? 150. Oke, sorry. Ini negatif 75 derajat tambah 180 derajat K kurang dari X kurang dari 15 derajat plus kok hilang terus ya, 180 derajat K. Nah, di sini kalau kita ambil yang K sama dengan 0, kebablasan. Kalau kita ambil apa tadi? K sama dengan 0. K sama dengan 0, kita dapat min 75 derajat kurang dari X kurang dari 15 derajat. Nah, kalau kita K sama dengan 1, ini berapa? Kok hilang lagi sih? Oke. K sama dengan 1. Hilang terus sih.
A sama dengan 1 berarti 180 dikurang 75, 105 derajat, kurang dari X, kurang dari ini sama dengan 1 berarti 195 derajat. Nah, sedangkan di soal mintanya itu maksimumnya 180, minimumnya 0, ya kan? Berarti kalau kita pakai batasan itu, ini terbatas karena ini min 75 lebih kecil dari 0. Jadi kalau ini kita persingkat jadi 0 derajat kurang dari X kurang dari 15 derajat. Kurang dari sama dengan ya, karena ini juga kurang dari sama dengan. Nah, ini karena udah melewati batas, kita juga batasi 105 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan yang diminta 180 derajat. Ini sama dengan oke, jawabannya ini. Yang mana? Yang 15 sama ini berarti B. Oke. Paham kan? Ya, kita lanjut ke yang uraian nomor 4. Karena nomor 1 2 3 itu limit. Karena kita lagi membahas turunan trigonometri, ya kita langsung bahas nomor 4. Oke, titik maksimum fungsi trigonometri ini. Nah, kayak tadi kalau kita butuh titik maksimum, karena ini simple alias cuma ada satu fungsi yaitu sin X, jadi kita butuh ini yang maksimum. Ini yang maksimum adalah ketika sinnya itu min 1, sehingga kalau min 1 dikali dikurang negatif 1 itu plus 1, berarti 4 plus 1. Ini Y max. Y max-nya 5, ya kan? Nah, karena di sini Y max itu 5, ya berarti kan ketika sin 2x itu min 1. Kapan sin 2x itu min 1? Kapan? Ketika 2x sama dengan 270 derajat atau 3/2pi. Iya kan? Berarti X sama dengan 3/4pi. Nah, jadi titik maksimumnya X, Y. X max ya. Jadi 3/4pi, 5. Nah, 3/4pi kan masih diantara ini ya, jadi aman. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva. Oke, persamaan garis singgung. Artinya kita nyari gradiennya dulu, yaitu M. M-nya itu adalah turunan dari Y itu, Fx itu. X-nya itu kita substitusi yang titiknya itu, yaitu 0, F aksen X 0. Nah, kita turunin dulu F aksen X. Kalau kita turunin, ini jadi cos 2x plus pi/3 dikali turunan ini 2. Oke. Sehingga kalau kita substitusi langsung berarti 2 cos 0 2x 0 berarti langsung pi/3 sama dengan cos 60 derajat setengah berarti 1. Ya kan? Nah, sehingga gradiennya itu 1. Terus pakai Y min B sama dengan mx min A. Ini A, ini B, ini M. Berarti Y min setengah akar 3 sama dengan M. M itu ini 1, berarti enggak usah tulis. Jadi X min 0, X min 0. Ya, sama aja. Oke, Y sama dengan X plus setengah akar 3. Oke, selesai. Oh iya, selesai. Oke, semoga bermanfaat dan semoga Anda paham dan Anda mempelajari berbagai cara yang lain dari yang beda dari biasanya. Terima kasih telah menonton. Kok ini hilang? Tadi berapa? X. Oke, ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.